memang ini memang sudah diharapkan oleh pemerintah dan juga telah tercermin dari kebijakan-kebijakan dan pernyataan-pernyataan dari Main ID sendiri karena tanpa adanya kepemilikan dari Main ID yang lebih besar atau yang kontribusi terbesar di Vale Indonesia ini tentunya ini akan menjadikan secara struktur birokrasinya itu akan lebih mudah. Jadi ketika memang terdapat adanya penambangan baru atau mungkin secara IUP, izin usaha pertambangan, itu akan lebih dimudahkan apabila memang Main ID memiliki kepemilikan saham dari Vale Indonesia cukup signifikan. Sehingga ini akan menjadi sentimen positif untuk Vale Indonesia, sehingga kabar ini dapat mendorong mungkin dari jangka pendek dapat menjadi sentimen positif dengan adanya IUP yang akan lebih diperpanjang sehingga secara kontrak pertambangan milik dari Inco atau Vale Indonesia ini akan berdampak positif juga sehingga mereka dapat memperpanjang kontraknya dan proses dari bisnis Inco sendiri itu akan dapat berjalan kembali seperti layaknya sebelumnya. Tapi Maria, bisa nggak sih kita melihat dengan adanya saham yang dibeli oleh Main ID ini bisa mempengaruhi saham Inco atau tidak? Itu bisa sedikit banyak mempengaruhi atau tidak? Maksudnya apakah Inco ini masih tetap layak untuk dikoleksi atau tidak dengan saham yang kepemilikannya saat ini bukan didominasi juga ya, karena hanya 14% oleh Main ID? Ya mungkin memang dengan adanya pembelian saham dari Vale Kanada ke Vale jadi pemilik terbesarnya khususnya dari Main ID ini akan menjadikan sentimen positif mungkin dari fundamental akan tercermin dalam beberapa kuartal selanjutnya dengan adanya kontrak baru mungkin dipermudah oleh pemerintah juga. Kemudian dari sisi lain ini akan berdampak positif untuk sentimen jangka pendek khususnya dari pelaku pasar akan melihat aksi korporasi bahwa ini akan menjadi sentimen menarik. Akan ada kemungkinan bahwa dengan adanya perpindahan kepemilikan pemegang saham pengendali ini akan harus dilakukannya tender offer sehingga dengan adanya tender offer ini kemungkinan apabila memang akuisisi dilakukan pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar saat ini akan menjadi sentimen positif. Namun kalau kita lihat akuisisi pembelian dari saham Vale Kanada ini memang diajukan oleh kementerian bahwa memang akan dilakukan pada harga yang murah karena memang ada aksi menawar harga lah supaya dapat membeli dengan harga yang lebih murah sehingga mungkin pelemahan hari ini juga menyikapi dari adanya kemungkinan bahwa aksi akuisisi tersebut atau pembelian 14% saham ini dilakukan pada harga yang lebih murah. Performa atau penurunan ini juga sebenarnya bukan hanya hari ini saja Mas Reza. Justru kita berharap kan sudah performa atau kinerja Vale akan makin baik. Karena secara year to date sudah 34% dia terkoreksi untuk Vale atau Inco. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa performanya juga tercermin dari sisi level per yang di 10 kali. Kemudian juga kalau kita lihat dari volume share-nya. Dan ini sudah banyak pengikisan dari level harga saham yang seharusnya bisa dibentuk lebih baik begitu ya dari price earning yang dicetak saat ini, Mas Reza. Ya mungkin kalau kita lihat secara fundamental memang perusahaan pertambangan itu cukup siklikal dan kita tahu bahwa tahun 2021 kemarin memang itu sebuah siklus yang cukup baik untuk perusahaan-perusahaan komoditas dengan kenaikan harga komoditas seluruhnya hampir terlihat dari batu bara dan juga pertambangan nikel dan berbagai macam komoditas lainnya itu juga menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan selain dari memang permintaan dari nikel sendiri yang juga semakin mengencang sehingga itu menjadikan sentimen laba bersih atau kinerja keuangan dari Vale juga cukup mencatatkan kinerja yang cukup baik sehingga dengan adanya penurunan saat ini wajar saja karena memang investor cukup khawatir ke depannya seiring dengan kebijakan suku bunga tinggi karena dengan adanya kebijakan suku bunga tinggi ini tentunya akan berdampak cukup cepat terhadap kinerja harga dari komoditas pertambangan. Kalau kita lihat dari harga batu bara misalnya itu sudah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari puncak tertingginya pada September tahun lalu berada di $450 per ton hingga saat ini berada di sekitar $130 per ton. Demikian pula dengan komoditas-komoditas lainnya. Suku bunga tinggi ini tentunya memperlambat dari pergerakan industri sehingga dengan melambatnya industri ini permintaan dari komoditas-komoditas energi termasuk nikel dan batubara dan berbagai macam lainnya yang merupakan
faktor penggerak dari kinerja, pendapatan hingga bottom line Vale Indonesia ini juga tentunya ini akan menjadi catatan untuk investor akan kekhawatiran, sehingga memang investor yang memiliki behavior untuk forward looking melihat bahwa memang potensi kedepannya bahwa kinerja dari Vale akan ada tren penurunan, tentunya itu akan menyebabkan adanya pelaku pasar untuk melakukan aksi penjualan sehingga penentuan harga akan menunjukkan semakin harga mengalami koreksi seperti itu. Oke. Iya, berarti ya memang layak dibeli atau enggak ya berarti kembali lagi ke bagaimana behavior lookingnya dari bukan behavior dari investornya ya, dia emang mau membeli ketika weakness ini sedang berlangsung atau tidak begitu ya. Baik.